Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Muhammad Nur. Kali ini saya akan membuat tugas video yang ke-20, yaitu mengenai tentang kurikulum baca kelima. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari D4HVK? D4HVK itu adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Kemudian, apa pengertian dari D4HVK itu? D4HVK adalah dikte 4 huruf verbal kembar yang dimana motivator menyebutkan kata dan anak akan menyebutkan hurufnya, seperti itu. Kemudian apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Sebelum D4HVK itu ada 4HVK. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK ini, kalau tujuan utamanya itu adalah agar anak menyukai kegiatan bermain D4HVK ini. Kemudian kalau untuk tujuan khususnya, yaitu anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Jadi di sini motivator akan menyebutkan satu kata, misalkan contoh bobo. Nah, kemudian kata bobo itu anak akan menyebutkan atau mendikte huruf apa saja yang dapat membentuk kata bobo itu sendiri. Lalu selanjutnya, apa tahapan selanjutnya setelah D4HVK? Jadi setelah D4HVK itu ada D4HVS, tetapi sebelum ke D4HVS harus menyelesaikan syarat dari D4HVS itu sendiri, yaitu menyelesaikan 4HVS dan juga D4HVK. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu tentang D4HVS. Nah, apa kepanjangan dari D4HVS? D4HVS itu adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Jadi di sini pengertian dari D4HVS itu adalah dikte 4 huruf verbal sederhana yang dimana setiap hurufnya itu berbeda ya. Jadi 4 huruf tapi hurufnya berbeda. Misalkan kata nasi, NASI gitu. Jadi setiap hurufnya berbeda. Terdiri dari 4 kata, 4 huruf gitu. Lalu apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Jadi sebelum D4HVS itu ada 4HVS dan juga D4HVK. Selanjutnya, tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS. Tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS ini hampir sama dengan D4HVK, yaitu tujuan utamanya adalah agar anak menyukai bermain kata D4HVS ini. Kemudian untuk tujuan khususnya itu anak dapat mengerti susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai tujuan tahap selanjutnya setelah D4HVS. Jadi tahap selanjutnya setelah D4HVS itu ada D5HVS. Tapi sebelum ke D5HVS harus menyelesaikan syaratnya, karena di situ ada garis tebal hitam. Jadi di situ harus menyelesaikan 5HVS dan juga D4HVS-nya sebelum ke D5HVS. Nah, di sini bagaimana cara mengenalkan D4HVS itu? Nah, cara bermain D4HVS ini hampir sama dengan D4HVK, yaitu dengan cara motivator menyebutkan satu kata, lalu anak akan menyusun setiap katanya itu. Jadi setiap katanya itu terdiri dari huruf apa saja. Misalkan tadi nasi, NASI. Nah, ketika kita menyebut kata nasi, nah si anak harus dapat menyebutkan huruf yang menyusun kata nasi itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya tentang D5HVS. Di sini pengertian D5HVS itu adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Nah, pengertiannya yaitu kata rumah ya, karena di sini kata rumah itu kan terdiri dari 5 huruf dan memiliki huruf yang berbeda ya, rumah gitu kan. Nah, di sini syarat sebelum D5HVS ini itu ada
Karena sebelum D5HVS ini ada D4HVS sama 5HVS. Jadi sebelum D5HVS ini ada D4HVS dan juga 5HVS, yang itu dimana ada garis tebal hitam yang harus diselesaikan sebelum ke D5HVS ini. Baik, selanjutnya apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Hampir sama dengan D4HVS dan juga D4HVK, yaitu tujuannya adalah yang pertama, tujuan khususnya itu untuk menyukai kegiatan bermain huruf dikte D5HVS ini ya. Jadi kalau untuk tujuan khususnya sama juga agar anak mengerti susunan huruf yang dapat membentuk kata D5HVS ini. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Nah, cara bermainnya itu sama, jadi memverbalkan kata tadi rumah, RUMAH, rumah. Nah, di sini kita dapat menyebutkan kata rumah terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kemudian kita akan bertanya kepada sang anak huruf apa saja yang dapat membentuk kata rumah itu. Lalu yang selanjutnya, apa tahap setelah D4HVS? Nah, setelah D4HVS ini D5HVS, maaf. Setelah D5HVS ini ada B1D. Nah, B1D ini sebelum ke B1D itu ada garis hitam tebal yang dimana itu harus diselesaikan syaratnya, yaitu syaratnya adalah D5HVS dan juga B1C. Nah, baik, itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan ke tugas luar kelas ke-20 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.